Devosi Imamat 23 memberikan satu pondasi penting bagi kita ya, bahwa Tuhan Allah mengkuduskan waktu. Ya. Kita meyakini terlebih sebagai orang percaya bahwa apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ya, tubuh kita jelas ya yang sudah dibeli oleh Tuhan. Demikian juga waktu dalam kehidupan kita sesungguhnya milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita gunakan dengan baik. Maka sebagai umat Tuhan, setiap waktu yang kita nikmati itu sebagai kesempatan untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya. Tuhan Allah menetapkan ada 7 perayaan rohani yang tertulis dalam Imamat pasal 23. Semuanya terkait dengan karya penciptaan dan penebusan tentunya ya. Dari 7 penetapan tersebut, prinsip Sabat yang merambah ke 6 hari peringatan lainnya ya, jelaskan ada beberapa kali di ayat 7, 11, 15, 21, 25, 30, 31, 32, 35, 38 sampai diulang-ulang apa itu Sabat, hari perhentian. Tentunya kalau diulang-ulang berarti apa? Sesuatu yang penting ya, yang jangan sampai ditinggalkan. Bahkan kalau ada Israel yang tidak dengar-dengaran, hari Sabat tidak berhenti, tapi tetap melakukan apa yang dia mau, tidak mengkhususkan hari itu bagi Tuhan, dikatakan apa? Mereka harus dimusnahkan ya. Kalau itu diimplementasikan di hari Minggu gimana? Wah, mengerikan sekali ya kalau itu diterapkan. Tetapi itu perjanjian lama memberikan penjelasan demikian supaya umat Israel betul-betul mentaatinya, dan ketaatan mereka itu mendatangkan berkat yang luar biasa ya, supaya bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu melihat ketaatan Israel dan mereka gentar terhadap apa yang dilakukan oleh orang Israel. Tentunya ketaatan mereka dalam rangka memperkenalkan Tuhan yang kepadanya orang Israel taat ya, karena dengan ketaatan kuasa Tuhan akan dinyatakan ya, sampai berulang-ulang ya bagaimana mereka harus menetapkan satu hari di mana mereka bersama-sama berhenti untuk melaksanakan penyembahan kepada Tuhan. Dengan menghidupi Sabat setiap minggu melalui hari perhentian, umat Tuhan pada dasarnya mereka mau mentaati Tuhan dan mereka bersama-sama ingin mendapatkan perkenan Tuhan. Dan dengan demikian yang namanya hidup berpusat pada Tuhan bukan sekedar slogan rohani ya, tetapi betul-betul mereka alami melalui kehidupan mereka yang berbakti kepada Tuhan. Dan melalui peringatan hubungan rohani antara umat Tuhan dan juga Tuhan, umat diajak untuk memfokuskan pikiran dan diri mereka difokuskan hanya untuk Tuhan ya, berbakti kepada Tuhan, karena seluruh peringatan tersebut bersifat siklus tahunan yang tidak berhenti ya, bolak-balik diulang. Ini harus dipelihara turun temurun, artinya terus menerus ya. Oleh karena itu sikapilah peringatan-peringatan rohani yang seharusnya dilakukan oleh orang Israel. Jangan pernah mengabaikan apa yang telah diperingatkan oleh Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, jangan juga mengabaikan ya satu hari di mana kita mau berbakti kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengalami seperti Israel ketika tidak berbakti kemudian dihukum mati oleh Tuhan, kita tidak seperti itu ya. Enggak ke gereja mati enggak? Enggak ya. Artinya rohaninya yang mati gitu ya. Memang kematian itu pada akhirnya akan diterima oleh banyak orang. Tapi prinsipnya kita mengkhususkan satu hari untuk berbakti kepada Tuhan itu sama. Ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, kata Tuhan Yesus, aku datang tidak untuk apa?
tidak untuk meniadakan. Berarti salah satu hukum Taurat dari 10 hukum Tuhan itu bertuliskan atau berbunyi apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti itu pun berlaku bagi kita. Walaupun Sabat kita tidak lagi di hari Sabtu. Ya. Tapi esensi perhentian itu yang tetap berlaku dalam hidup kita. Ya. Memang perhentian kita, Sabat kita sebagai orang percaya itu pada hari Minggu, hari pertama dalam sebuah minggu. Seringkali kita berpikir hari pertama itu hari Senin, ya. Hari pertama dalam sebuah minggu adalah hari Minggu, di mana kita berhenti dari segala aktivitas untuk berbakti kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru sendiri juga memberikan penjelasan, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Itu kata firman Tuhan, ya. Maka kita bersama-sama senantiasa memperhatikan itu. Jangan pernah mengabaikan hari Minggu, hari perhentian, ya, menjadi peringatan gerejawi yang terkait dengan karya keselamatan Tuhan. Mengapa orang Kristen Sabatnya Minggu? Memperingati kebangkitan, ya. Kebangkitan itu kan senang, ya, dimana kita boleh bersuka cita. Yesus yang mati menebus dosa kita, menebus kita orang berdosa, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia berkata, akulah kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku ia akan dibangkitkan walaupun dia sudah mati. Itu menjadi sukacita bagi umat Tuhan, sehingga memperingati Sabat pada hari Minggu. Selain itu juga hari turunnya Roh Kudus, itu hari Minggu, hari Pentakosta, hari Minggu. Memang di kalender Indonesia nggak pernah ada tulisan hari Minggu, hari Pentakosta. Ya juga nggak ada tulisan hari kebangkitan, adanya kematian toh, ya. Jarang sekali kalender yang nulis Minggu setelah Paskah itu ada hari kebangkitan, karena libur, ya, jadi tidak ditulis gitu, ya. Padahal itu sangat penting. Maka orang Kristen memelihara Sabatnya di hari Minggu untuk berbakti kepada Tuhan. Berhenti dari segala aktivitas untuk berbakti kepada Tuhan. Sebab waktu-waktu dalam hidup kita ini sebenarnya sekali lagi milik Tuhan. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Bukan saja tubuh kita milik Tuhan, tetapi waktu kita, karena kita sudah dibeli. Waktu kita pun milik Tuhan. Maka kita mau persembahkan waktu yang adalah milik Tuhan juga untuk kemuliaan Tuhan dengan cara berbakti kepada Tuhan. Memang ke gereja itu hanya sebagian kecil dari waktu kita, betul, ya. Berapa lama kita di gereja? Paling-paling 2 jam, ya kan? Paling lama 2,5 jam sama sekolah minggu, ya kan? Tapi waktu-waktu yang kita jalani di luar gereja itu jauh lebih banyak. Ya, kalau dibilang persen-persenan, kalau 1 minggu ada berapa persen? Ya, 10% misalnya, ya. Kalau 1 hari 24 jam, 1 hari 10%-nya berapa? 2,4 jam, ya. Kali 7, ya. Kali 7 berapa? Ya dihitung lah, ya. Cukup banyak, ya. Lah ini cuma 2,5 sampai 3 jam di gereja. Waktu yang sangat singkat sebenarnya. Tetapi bukan berarti waktu-waktu di luar kita berbakti pada Tuhan itu kita gunakan semau-maunya, ya kan? Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, jangan kita menjadi seperti orang bebal yang menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Gunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana, karena waktu itu juga milik Tuhan, ya, yang harus kita persembahkan dengan baik. Nah, persembahkanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, baik kita berbakti kepada Tuhan, menggunakannya untuk secara pribadi menyembah Tuhan di rumah masing-masing, ya, tentunya semua ini dalam rangka pengenalan kita akan Tuhan yang terus ditambah-tambahkan. Sekali lagi, kita bukan milik kita sendiri, tapi kita milik Tuhan yang sudah menebus kita. Mari kita persembahkan apa yang menjadi milik Tuhan untuk kemuliaan, baik tubuh kita, hidup kita, maupun juga waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan
supaya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mengisi hari-hari yang dipercayakan itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.